Patroli pengawasan protokol COVID-19 berskala besar dilakukan di sejumlah ruas jalan dan kafe yang berada di 3 kecamatan kota di Kabupaten Jember. Kawasan ini merupakan pusat berkumpulnya masyarakat mengisi akhir pekan, diantaranya di wilayah Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Kaliwates. Kawasan yang menjadi fokus patroli dan sosialisasi protokol kesehatan adalah kawasan kampus perkuliahan di Kecamatan Sumbersari dengan sasaran ruas jalan protokol dan kafe. Salah satunya di Kafe Kolong, petugas menemukan pengunjung yang sebagian besar dari kalangan remaja dan mahasiswa tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Dalam patroli ini, petugas melakukan dengan pendekatan persuasif dan sosialisasi, serta membagi ratusan masker kepada warga dan pengunjung kafe. Temporary ini rutin bergilir untuk patroli di seluruh kawasan Jember, utamanya di tempat-tempat keramaian, tempat masyarakat berkumpul, juga tempat nongkrong, ini malam minggu, dan kita patroli bersinergi, baik dari TNI, Polri, Pol PP, Dishub, maupun BPBD, kita bergerak bersama-sama untuk patroli, dibagi dengan wilayah-wilayah. Dan malam ini kita juga patroli di beberapa tempat, di beberapa kecamatan. Dan alhamdulillah masyarakat Jember, kalau di perkotaan ini cukup disiplin. Hanya sedikit tadi yang kami temukan tidak menggunakan masker. Dan alhamdulillah karena ini juga kita harus mempertahankan Jember yang sudah dalam status hijau. Kita perlu waspada untuk menjaga bersama-sama. Dan kami mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga diri, selalu menggunakan masker bila keluar, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Selain di kafe, patroli juga dilakukan di ruang terbuka hijau yang menjadi tempat bermain warga dan anak-anak saat menikmati akhir pekan, yang juga melakukan sosialisasi tentang disiplin penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam video amatir ini, tampak sejumlah warga secara terang-terangan mengeksekusi seekor hiu tutul yang terdampar di Pantai Kepanjen, Kecamatan Gumukmas. Ikan berbobot sekitar 1 ton yang kondisinya masih segar itu kemudian dicincang beramai-ramai dan dagingnya dikumpulkan tak jauh dari pinggiran pantai untuk dikonsumsi. Hiu tutul dengan nama lain Rhincodon typus ini tergolong ikan langka dan masuk dalam status konservasi satwa dilindungi. Video saat sejumlah warga memotong predator laut itu pun langsung viral, sekaligus mengundang keprihatinan warganet maupun para pemerhati satwa. Saat dikonfirmasi, Dinas Perikanan Kabupaten Jember menegaskan jika tindakan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 kemarin. Semestinya total ada 3 ekor hiu tutul yang hampir dalam waktu bersamaan terdampar di pantai tersebut diduga akibat tersangkut jaring nelayan. Namun 2 ekor diantaranya berhasil digiring kembali ke tengah lautan. Ada hiu tutul yang terdampar, yaitu pada tanggal 3 dan tanggal 4, di mana pada tanggal 3 dan tanggal 4 ini berdasarkan laporan dari Pak Maswas, hiu tutul yang terdampar bisa dievakuasi selamat kembali ke tengah laut. Kemudian yang kejadian yang ketiga tanggal 5 ini kondisi hiu tutul sudah mati dan tanpa atau tidak terpantau oleh kelompok Maswas, sehingga masyarakat di sekitar perairan Gumukmas itu memutilasi hiu tutul untuk dikonsumsi. Sementara itu, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 3 Jember mengaku sudah mengecek kebenaran video tersebut sekaligus mengedukasi warga setempat agar tidak lagi terulang kejadian serupa. Tindakan BKDA terkait dengan adanya hiu yang terdampar ini, ya, kita sudah mengadakan pengecekan ke sana, ada petugas kami yang sana, ya, sambil mengecek kebenarannya, kemudian juga mengedukasi kepada masyarakat, memberitahu bahwa satwa ini satwa yang dilindungi, satwa yang tidak boleh untuk dibunuh atau tidak boleh untuk dikonsumsi.
Fenomena munculnya hiu tutul ke permukaan sendiri belakangan kerap terjadi, diduga akibat faktor perubahan suhu air laut. Dari Gumukmas, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Iring-iringan mobil rombongan Kepala Polisi Resort Jember, Komandan Distrik Militer, Komandan Artileri Medan, dan Kepala Staf Distrik Militer tampak memasuki halaman Batalion Infanteri Raider Kostrat 515 Tanggul untuk mengadakan olahraga bersama. Dimulai dengan sepak bola, dilanjutkan dengan bermain tenis. Selain itu, menuju lapangan tembak di belakang markas Yonif 515. Sebelum latihan menembak, Kapolres memberikan cindera mata yang diberikan langsung kepada Danyon 515 Tanggul. Senjata yang digunakan adalah senapan serbu atau SS2V4 yang memiliki jarak tembak efektif sampai 500 meter. Serta senjata penembak runduk untuk sniper jenis SPR-2 dengan jarak tembak efektif sampai 2 km. Selanjutnya mereka menuju air terjun Antrokan di Desa Manggisan Tanggul. Setelah naik truk, rombongan baik Kapolres, Dandim, dan Armet, Kasdim, juga Danyon berjalan kaki sejauh 1 km. Sampai di tujuan, sebagian langsung mandi di bawah air terjun untuk menikmati segarnya air sungai lereng Gunung Argopuro yang jernih. Menurut Komandan Batalion Infanteri 515 Kostrat Tanggul, Mayor Infanteri Tony Oki Priyono, destinasi wisata air terjun Antrokan di Desa Manggisan Tanggul ini sangat potensial untuk menjadi objek favorit wisatawan jika dikelola dengan optimal melalui perbaikan infrastruktur. Siang hari ini kita bersama dengan Polres Jember dan juga rekan-rekan dari Kodim, dari Ulun Armet juga bersama-sama menyelenggarakan olahraga bersama. Himbauan Komandan terkait pilkada ke depan dan apa dan kira-kira dan? Semoga berjalan aman, lancar, dan sukses untuk seluruh warga masyarakat Jember. Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Terjadi kecelakaan, tabrak lari, truk gandeng. Kronologis kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Utara Masjid Darul Mutakin, Dusun Gadungan, Desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul ini berawal dari kendaraan sepeda motor Vario nomor polisi P3813PY dari arah timur sedang dikendarai oleh Lukman Hakim, warga Dusun Curabamban, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, yang sedang berboncengan dengan istrinya Imawati dan juga anaknya Kaila yang masih berusia 11 tahun. Di sekitar tempat kejadian yang agak menikung dari arah yang sama, tergandeng nomor polisi P8904UT bermuatan sekitar 5 ton beras yang dikemudikan oleh Fatur Robet, alamat Dusun Sumuran Ajung, Kecamatan Ajung, berusaha mendahului motor korban sehingga tergandeng dari Wirolegi menuju Surabaya tersebut, menyenggol penumpang sepeda motor. Akibatnya sepeda motor oleng dan terjatuh sehingga Lukman Hakim dan anaknya Kailah jatuh ke kiri dan mengalami luka lecet. Celakanya sang istri Imawati jatuh ke kanan dan langsung terlindas bagian tubuh atas dan kepalanya oleh roda gandeng belakang tergandeng sehingga meninggal seketika. Saat dimintai keterangan oleh polisi, pengendara truk sempat mengelak dan mengatakan tidak menabrak kendaraan lain. Namun faktanya di roda belakang truk gandeng tersebut terdapat banyak darah bahkan serpihan daging sehingga pengemudi truk ditetapkan sebagai tersangka. Semua korban luka dan meninggal dirujuk ke Puskesmas Tanggul, sedangkan sopir truk beserta kendaraannya langsung dibawa tim Laka Lantas ke Polres Jember. Usaha yang dilakukan oleh anggota Polsek Tanggul setelah kita menerima laporan dari masyarakat, kita langsung mendatangi TKP sekaligus mengamankan korban baik pengendara sepeda motor maupun korban yang meninggal di TKP ke Puskesmas Tanggul. Sedangkan untuk pengendara truk langsung kita usahakan pengejaran dan akhirnya tertangkap dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tanggul dan selanjutnya diproses di unit Laka Polres Jember. Sebelumnya pada tanggal 29 Juni 2020, kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi juga mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor asal Bangsal Sari tewas seketika setelah mengalami benturan keras dengan truk.
pada tanggal 24 Juni 2020. Juga terjadi kecelakaan maut di jalan raya yang agak menikung di Desa Kelatakan Tanggul yang mengakibatkan satu korban pengendara sepeda motor tewas. Namun sayangnya belum diketahui pasti siapa tersangka dan bagaimana kronologis kejadian karena tidak ada saksi di sekitar lokasi tersebut. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Usai menyerahkan laporan ke Polres Jember, Sutrisno menjelaskan, salah satu artikel di situs web jemberterkini.com yang menyebut dirinya memiliki kedekatan terhadap partai politik dan penguasa sudah sangat jelas fitnah dan merugikan dirinya sebagai wartawan yang berupaya profesional. Tentang berita-berita terkait kepemimpinan Bupati Jember Faida yang dipersoalkan oleh jemberterkini.com, Sutrisno mengaku selalu berupaya meminta konfirmasi kepada Bupati Jember Faida. Namun Faida sendiri enggan berkomentar saat dimintai konfirmasi baik melalui telepon seluler maupun dimintai keterangan secara langsung tatap muka. Sutrisno curiga jemberterkini.com sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bermaksud tidak baik, terlebih dari beberapa artikel lainnya yang dimuat dalam web tersebut condong mendukung calon bupati petahana. Selain itu, setelah ditelusuri, situs web tersebut tidak berbadan hukum, alamat kantornya pun juga tidak jelas, pengelolanya juga tidak diketahui. Karena itulah, selaku korban, Sutrisno meminta pihak kepolisian mengusut tuntas hingga siapa yang ada di balik situs web Jember Terkini dapat terbongkar dan diproses secara hukum. Profesional, cross check, recheck, kemudian konfirmasi selalu saya lakukan. Kalau kemudian saya dianggap tidak memberikan ruang pada Bupati Jember, lihat, saya bisa buka WA saya, lihat cross check WA-nya Bupati, saya selalu kirim WA untuk konfirmasi. Bahkan terakhir saya yang ketemu itu langsung pada acara Hari Bayangkara di Koramil Pakusari, saya minta langsung wawancara, beliaunya tidak mau menjawab. Artinya ruang konfirmasi selalu saya berikan. Saya tidak pernah tidak memberikan ruang konfirmasi karena saya bekerja secara profesional untuk kepentingan pemberitaan. Kalau mereka merasa keberatan dengan itu, harusnya kan mereka bikin klarifikasi, bikin sanggahan, dan memakai ruang yang telah saya berikan untuk klarifikasi dan konfirmasi selama ini. Bukan kemudian membuat tulisan yang menyudutkan dan mengopinikan saya seolah-olah tidak profesional. Sementara Kasat Reskrim Polres Jember AKP Frandalanta Kambaren menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan yang disampaikan oleh Sutrisno. Selanjutnya akan mendalami dan mempelajari laporan tersebut. Secara bertahap nantinya juga akan memanggil siapa saja yang bisa dimintai keterangan dalam kasus ini. Ini nanti kami belajar terlebih dahulu. Artinya beliau datang ke sini, kita terima. Kemudian setelah itu nanti baru kami pelajari. Kami dalami terkait dengan laporan itu. Langkah cepatnya untuk menangani masalah ini? Langkah cepat ini kan nanti kan langkah-langkah yang harus kita lakukan itu kan ada beberapa tahapan. Di tahapan-tahapan itu nanti biar penyidik nanti yang mengerjakan. Nanti perkiraan penyidik kira-kira siapa-siapa saja yang harus dimintain keterangan akan dilakukan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pasar hewan di Kecamatan Kencong semakin ramai sejak beberapa hari terakhir karena menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun jika dibandingkan dengan momentum Idul Adha tahun lalu, jumlah pembeli saat ini tergolong sepi karena daya beli masyarakat yang rendah di tengah pandemi virus corona. Salah satu pedagang asal Kecamatan Sumberbaru Jember Hoirul mengeluh karena permintaan sapi kurban menurun dengan sangat drastis. Sehingga harga sapi pun turun dari Rp16.500.000 menjadi Rp15 juta saja untuk sapi jenis limosin umur 2 tahun. Apalagi stok sapi saat ini sangatlah banyak. Biasanya menjelang kurban sapi jenis limosin ciri moncong putih diburu pembeli daripada jenis yang lain. Harga ternak sapi sekarang Pak menurun Pak. Menurun soalnya sekarang itu virus corona Pak. Dampaknya dari semua orang pedagang-pedagang kecil itu semua menurun Pak. Perkiraan harga 15 juta. Dulunya sebelum corona itu Pak bisa mencapai 16.500 Pak. Sekarang kena virus corona itu
menurun harganya 15 jutaan perkiraan. Para pedagang berharap kondisi kembali normal sehingga perekonomian kembali membaik. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Salah satu peternak kambing di Dusun Besuki, RT 2 RT 3, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Solikin, memiliki sekitar 40 ekor kambing dari jenis etawa, kambing kacang, dan juga kali gesing. Mendekati Hari Raya Idul Kurban, harga kambing merangkak naik sejak bulan Syawal. Harga kambing kacang saat ini naik menjadi 2 juta sampai 2.200.000 rupiah. Padahal sebelumnya hanya di kisaran 1.700.000 sampai 1.900.000 rupiah saja. Harga kambing jenis etawa naik menjadi Rp2.500.000 sampai Rp2.800.000. Padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp2.200.000 sampai Rp2.500.000. Sedangkan harga kambing jenis kali gesing naik menjadi Rp3 juta sampai Rp4 juta. Padahal sebelumnya dijual dengan harga Rp2.700.000 sampai Rp3.700.000. Sehingga rata-rata kenaikan kambing kurban ini adalah Rp300.000. Kalau harga kacang, kambing kacang antara 2.022, 2.200. Terus anu Pak? Kalau yang etawa harga 25, 28. Kalau kali gesing mahalan lagi 3.000 sampai bisa 4.000. Di luar daerah seperti di Probolinggo, harga kambing lebih mahal karena stok di sana sangat terbatas. Sehingga para pedagang di Probolinggo terpaksa membeli kambing dari Jember, khususnya di Desa Sidomekar, Semboro. Satu, silaturahmi. Kedua kalinya kita cari barang di kandangnya Abalikin. Kambing ya Mas? Ya, kambing. Untuk disembelih sendiri atau untuk dijual lagi Mas? Kita dijual lagi Pak. Jadi kita cari barang biasanya karena kebutuhan sekarang permintaan tinggi. Jadi kita cari barang juga nambah waktu lah Pak. Jadi... Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Kaum nelayan kawasan Laut Selatan Pantai Payangan Ambulu, Jember saat ini bisa bernafas lega. Hal itu menyusul dikeluarkannya surat keterangan asal benih atau SKAB bagi mereka dalam melakukan penangkapan baby lobster. SKAB tersebut ditandai dengan pemberian kartu bagi nelayan yang dikeluarkan sebuah perusahaan supplier dengan barcode resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Keluarnya kartu legal ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang dibolehkannya ekspor baby lobster ke luar negeri. Permen tersebut menganulir permen sebelumnya, yakni Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang pelarangan penangkapan lobster kepiting dan juga rajungan. Terbitnya permen ini menjadi angin segar bagi kaum nelayan lobster agar mereka bisa kembali menjadikan laut sebagai mata pencaharian utama. Ya, kami sebagai wakil nelayan Ambulu, Watu Ulo Ambulu ya, kami banyak terima kasih dengan dilegalkan baby lobster ini, untuk mencari baby lobster ini untuk mensejahterakan semua seluruh nelayan dengan dikasih tanda bukti ya kan bahwa nelayan itu tidak legal dengan adanya pemegang kartu ini. Tanpa ada yang kartu ini itu bisa masih dikatakan ilegal. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak terhadap Bapak Presiden Jokowi yang telah melegalkan baby lobster ini sehingga membuat sejahtera ke masyarakat nelayan kami, bahkan kalau bisa seluruh Indonesia. Namun demikian, sebagai syarat wajib untuk memperoleh kartu legal ini, kaum nelayan diharuskan membentuk adanya asosiasi. Para nelayan yang telah mendapatkan kartu legal ini berada di bawah KUB Nelayan Abadi Makmur. Asosiasi inilah yang nantinya bertanggung jawab untuk memasok baby lobster hasil tangkapan mereka kepada PT Indotama Putra Wahana, sebuah perusahaan resmi yang telah mendapatkan mandat penjualan dari Kementerian KKP. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Prosesnya, bonggol jagung dipisah dari biji jagung lalu diproses kimiawi hingga berbentuk serbuk CMC.
Lalu diproses kembali dengan dikombinasikan antimikroba alami dari ekstrak kulit kopi sehingga aman dan baik bagi tubuh. Bioplastik ini dinilai sangat efisien untuk membungkus makanan dan bisa dikonsumsi langsung oleh tubuh manusia. Karena seluruh bahan yang digunakan untuk membuat bioplastik ini adalah dari bahan nabati. Bioplastik ini sangat cocok digunakan untuk membungkus makanan siap saji, seperti aneka jajanan, kue, maupun buah-buahan. Meski digunakan untuk membungkus makanan, namun bioplastik ini tidak mempengaruhi rasa maupun kandungan vitamin yang ada di dalam makanan tersebut. Selain itu, bioplastik ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah plastik yang sangat membahayakan ekosistem alam. Seperti kita ketahui bersama, kemasan plastik sangat sulit terurai sehingga menyebabkan limbah berbahaya. Kita melihat kondisi lingkungan ini sangat prihatin karena banyaknya sampah plastik yang di mana-mana kemudian dibuang sia-sia gitu, tidak diolah kembali. Jadi kita dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember ini membuat plastik edible film yang sifatnya tentunya aman, bisa dimakan. Dan amannya ini kita pakai ekstrak kulit kopi itu yang antimikroba, kandungannya antimikroba. Tahan berapa lama Mbak biasanya di? Tahannya sesuai dengan expired dari produk yang dipakai. Sementara itu, Kepala Laboratorium Analis Pangan Police Titi Budiati berharap produk bioplastik ini bisa diaplikasikan dan dikenalkan kepada masyarakat luas. Selain baik untuk mengurangi limbah plastik, produk ini juga ramah terhadap tubuh karena bisa langsung dikonsumsi serta tidak merubah rasa makanannya. Kami mencoba untuk melakukan membuat plastik yang berbasis bio, di mana plastik ini juga membantu khususnya untuk melindungi makanan yang bersifat aman dan sehat. Kalau bahan-bahannya dari CMC, dan CMC ini bisa didapat salah satunya dari limbah tongkol jagung. Kemudian kita menggunakan antimikroba alami yang didapat dari limbah kulit kopi. Yang sudah kami lakukan penelitian cukup efektif untuk membunuh mikroba, khususnya mikroba patogen yang terikut secara tidak sengaja pada produk makanan. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Warga Dusun Gondosari, Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, kini mulai memanfaatkan tanah pekarangan dijadikan ladang bisnis, seperti yang dijalani oleh keluarga Ibu Daryani. Berawal dari melihat di tayangan YouTube cara pembuatan jamur jagung, lalu langsung mencoba membuatnya dan ternyata dapat membuahkan hasil. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan, lalu Daryani mengembangkan usaha tersebut dengan memperluas tempat budidaya jamur jagung tersebut. Bahan untuk pembuatan jamur jagung sangat mudah dicari dan murah, yakni menggunakan bahan baku limbah tongkol jagung, katul padi, ragi, dan pupuk urea secukupnya. Dengan cara dicampur dan lalu disebarkan di tempat yang sudah dipersiapkan. Untuk perawatannya pun sangat mudah, hanya dengan menyiram dengan air setiap hari pada pagi dan sore hari untuk menjaga kelembapan. Selama 10 hari jamur jagung tersebut sudah dapat dipanen. Untuk harga jamur jagung ini per kilogramnya dibanderol dengan harga Rp20 hingga Rp30.000. Kini usaha budidaya jamur milik Daryani ini dalam 1 hari dapat menghasilkan 5 kg jamur jagung. Dari hasil penjualan jamur jagung tersebut, dalam 1 hari Daryani mendapatkan penghasilan penjualan Rp150.000 per harinya. Lihat di YouTube itu ada jamur, ini kan juga suka jamur itu, terus nyoba-nyoba kan di belakang ada lahan yang kosong, jadi saya bikin iseng-iseng buat, banyak yang pesan, ada yang beli. Harganya lihat kualitas antara 20 sampai 30. Itu per kilonya? Iya. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Dengan tiket masuk yang hanya Rp5.000, pengunjung bisa menikmati keindahan laut selatan di Pantai Paseban yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Di hari biasa, pengunjung bisa mencapai 500 sampai 600 orang. Sedangkan di akhir pekan dan hari besar biasa, lebih dari 1.000 orang pengunjung. Mereka bukan hanya berasal dari Kabupaten Jember saja, melainkan juga dari luar kota seperti Kabupaten Lumajang dan sekitarnya. Ombak yang cukup besar menjadi ciri khas pantai laut selatan Pulau Jawa, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Tentu saja di pantai ini pengunjung sangat dilarang untuk berenang. Mereka hanya diperbolehkan bermain pasir di bagian tepi. Pemandangan Pantai Paseban juga dilengkapi dengan aktivitas nelayan tradisional yang sedang bergotong royong mencari nafkah untuk keluarga. Infrastruktur yang menunjang destinasi wisata ini juga mulai dibangun untuk meningkatkan kepuasan konsumen, termasuk pembuatan jalan paving di sisi pantai agar akses wisatawan semakin mudah. Salah satu pengunjung dari Wonorejo, Ilmi Tarista Putri, berharap pemerintah semakin mengembangkan potensi wisata Pantai Paseban agar semakin baik. Pantai Paseban sekarang sudah agak bersih, terus jalannya juga lumayan bagus, terus juga biaya tiketnya nggak terlalu mahal. Harapannya kayak ditambahin pepohonan Pak, biar nggak panas-panas, terusan jangan dibeda-bedain, orang Paseban nggak bayar, orang luar Paseban bayar kayak gitu. Sementara itu, Miseri, salah satu pengurus BUMDes, mengaku memang perlu pembenahan yang lebih baik namun masih terkendala biaya. Oleh sebab itu, BUMDes tempat akan sangat berterima kasih jika ada kucuran dana dari sponsor maupun dari pemerintah. Bagaimana Pak situasinya setelah dibuka, rame nggak Pak? Alhamdulillah rame Pak. Hari-hari Minggu atau hari libur Pak, dengan hari biasa rame mana Pak? Ya rame hari Minggu Pak. Rata-rata Pak pengunjungnya berapa kalau hari besar Pak? Ya kalau hari besar 1.000 kalau rame Pak. Kalau sepi? Kalau sepi ya 600, bisa 500. Dari Pantai Paseban Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Jember, terdapat rumah produksi pengelolaan serbuk daun kelor yang kini mulai kewalahan dengan permintaan pasar karena minimnya pasokan bahan daun kelor. Relawan Ivan Ariatna, salah satu bakal calon Bupati Jember yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, mendatangi rumah produksi pengelolaan serbuk daun kelor tersebut untuk memberikan solusi terkait penyediaan bahan baku daun kelor. Untuk membantu penyediaan bahan daun kelor, para relawan Ivan Ariatna akan menggandeng para petani setempat untuk menanam tumbuhan kelor di area pekarangan rumah maupun kebun mereka, sehingga dapat memenuhi kebutuhan bahan kelor yang dibutuhkan untuk memproduksi serbuk daun kelor yang kini permintaan pasarnya mulai tinggi. Selaku relawan dari Ivan Ariatna berupaya seperti beberapa kegiatan yang lainnya untuk menggandeng stakeholder, di mana kelor ini kita tahu hampir setiap rumah punya, hampir setiap pekarangan rumah juga ada. Barangkali ini bisa menjadi sebuah instrumen tertentu bagi kelir produk olahan kelor sendiri, apakah itu dari sisi kita produksinya, kita bisa supply, dan ini sangat bermanfaat sekali terutama bagi produk-produk rumah tangga. Jadi ini bisa dikumpulkan nanti di tingkat petani, apakah bisa berkesinambungan di tingkat olahan rumah tangga, bahkan ibu-ibu pun juga bisa melakukan ini. Jadi harapannya ke depan bukan hanya sekedar dari sebuah angan-angan saja, bahwasanya dari produk sesederhana ini yang semenjak kita lahir pun kita sudah tahu kelor, ini ternyata juga bisa menjadi sebuah sumber keuangan. Beberapa penelitian menyebutkan daun kelor bisa memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Di antaranya dapat memberikan nutrisi untuk tubuh karena kaya akan antioksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas serta membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, daun kelor juga mengandung isotiosianat yang merupakan zat anti peradangan dan juga untuk menurunkan kolesterol. Jadi kalau bicara khasiat ini karena makanan, yang jelas kelor kandungan vitamin, kandungan mineral, kandungan asam aminonya tinggi, dan ini ketika dikonsumsi sangat membantu kesehatan, apalagi untuk peningkatan gizi, baik itu gizi balita maupun orang tua.
khasiat obat ada, tapi kami sesuai dengan aturan pemerintah bahwa kelor ini adalah termasuk makanan. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.